Efesus 2, 8, 9, 10 berkata kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi sesudah selamat ayat 10 berkata harus berbuat baik. Mengapa? Berubah. Di sana saudara, sayang, nggak akan pernah sempurna. Tetapi ada perjalanan rohani dari manusia lama bertambah baik. Roma 12 sudah berkata, bertambah berkenan, bertambah sempurna. Tidak tetap di situ aja, apalagi mundur. Kalau tadinya Allah itu bisa diumpamakan Tuhan Yesus itu dengan satu aja, kasih. Dalam kasih itu termasuklah semuanya kasih Tuhan Yesus. Karena Allah itu kasih, amin. Kalau panjang sabar itu pun karena kasih. Kasih itu panjang. Haleluya. Ada nyanyian anak-anak, panjang muka namanya kuda. Panjang tangan pencuri, panjang sabar anak Tuhan. Jadi salah satu ya tanda kasih itu adalah yang sabar, mengampuni. Coba baca 1 Korintus 13 ya dan lain sebagainya, begitu banyak mengenai buah roh dan lain sebagainya. Saya dan saudara harus bertumbuh di situ. Amen. Tidak usah kita saling menghakimi. Kita tidak dipanggil untuk saling menghakimi. Kita dipanggil untuk saling memberkati. Tetapi kita bertanggung jawab akan hidup kita. Saya bertanggung jawab, saudara bertanggung jawab. Buku Ibrani 5 berkata, kalau ditinjau dari umur rohanimu, seharusnya kau udah bisa jadi guru. Kenapa kau masih anak-anak? Tuhan sedih kalau kita tetap anak-anak. Tahu saudara anak-anak? Ibu, anak-anak itu kan bagus. Tuhan bilang jadi anak-anak. Ya, jadi anak-anak dalam hal iman, percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hal anak-anak egois, itu jangan lagi saudara. Ya, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Tahu saudara anak-anak? Ma, belilah baju, belilah pita. Besok nggak ada uang mama. Jatuhkannya dirinya di lantai, baca itu. Sampai mamanya bilang, iya buten, iya buten, iya buten. Malu mamanya. Egois saudara, nggak dipikirnya uang mamanya, nggak ada. Apa bukan pikir-pikirnya, aku mesti dapat pita itu. Jangan begitu saudara. Ya, berubah. Ya. 8 berkata berubah kita semuanya. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan lagi mengenai berubah ya oleh roh. Roh di mana ada roh, situ ada kebebasan. Saudara penuh Roh Kudus. Haleluya. Satu sama Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan kita firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh. Patuhi Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Saya saudara bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, saya sudah saksikan kemarin hal pertama yang kita tahu kita selamat ada kesaksian roh. Bapa surga itu Bapa kita. Bapa dunia ini kita tahu kapan dia gak suka sama. Saya tahu kalau bolang itu Bapak saya bolang kami panggilnya. Kalau mukanya sudah berkerunyut, itu pasti ada dia gak suka. Jangan diteruskan, bagus berhenti aja. Belajar berusaha menyenangkan hatinya. Ya, kalau ibu saya kalau sudah mulai bergesek-gesek selopnya, sandalnya, itu nggak cocok itu. Lebih bagus lah sadar iya mak, ikut aja. Ya, tahu kita orang tua kita, Bapa di sorga lebih lagi karena ada Roh Kudus. Jangan keraskan hati, berubahlah saya. Hari lepas hari biar kemudian Tuhan dipacatkan dari hidup kita. Haleluya. Yang kedua dikatakan beranak penuhi bumi. Haleluya. Anak itu kalau nggak kita bawa sama Tuhan, kita nggak akan jumpa sampai dari kekekalan. Kita akan berpisah selamanya dengan Dia. Anak kita sesungguhnya adalah seperti anak Abraham. Saya dan saudara anak Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan berikan kepadamu anak keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai laut. Nggak pernah dilihat Abraham itu. Anaknya cuma satu, Ishak. Ishak kemudian beranak, saudaraku, Yakub dan Esau tidak, Yakub beranak 12, dan pada waktu dia mati dia paling ya lihat hanya Ishak, Yakub ya, dan kalau dia mati sekian sudah beberapa, dan Yakub pun 20 tahun di tanah ya. Yang saya tahu saudaraku waktu Yakub, Ishak yang mati, jadi berarti Abraham tidak lihat cucunya pun, cicitnya ya. Nah saudaraku, tetapi
Menurut firman Tuhan, saya dan saudara adalah anak-anak Abraham. Karena kita percaya. Di manakah kita nanti Abraham melihat anaknya? Di kekekalan. Nanti akan banyak orang seperti kata buku Wahyu, seperti pasir di pantai laut. Orang-orang, dan itu semua anak Abraham. Saya dan saudara, katakanlah saya punya anak 3, ya, tapi saudara anak saya. Saudara juga begitu. Mungkin anak saudara 1, 2, tapi anak saudara banyak. Mungkin saudara ya belum menikah, anak saudara sudah banyak. Jadi kalau mau memenuhi bumi, penuhi dengan anak rohani. Itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bilang saudara gak punya anak seperti pasir pantai laut pada Abraham, anak rohaninya. Saudara pun punya anak rohani. Banyak. Bagaimana punya anak rohani? Menginjil. Sampailah kayak tadi malam. Ya, seperti mahasiswa, seperti saudara menginjili jiwa-jiwa. Pada waktu dia lahir baru, dia jadi anak Tuhan, itu anak rohani saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkata sesudah jadi anak diajari. Sekolah kita kan anak-anak kita kan diajari. Kalau nggak kan jadi preman semua ya. Nah, anak saudara yang sudah lahir baru semalam, tolong jangan jadi preman. Diurus itu baik-baik. Kasar ngomongnya enggak kan? Maksudnya supaya kita ngerti perbandingannya. Nah, itulah dia. Jadi punya anak. Yang ketiga berkuasa. Ya, berkuasa itu saudaraku, artinya apa yang kita katakan itu berkuasa. Ya, seperti kemarin kita katakan sembuh. Setan pergi. Ya. Artinya kita berkuasa atas semuanya musuh yang ada di dalam diri. Dan musuh kita bukan manusia, tapi setan dan iblis. Tuhan berkata, tanda orang percaya mengusir setan. Betul? Tanda orang percaya meletakkan tangan seorang sakit, orang itu akan sembuh. Tanda orang percaya saudaraku, ya, ada roh Tuhan dalam dia. Dan roh Tuhan yang dalam dia lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia.